Dalam 7 formula buka langsung laris, saya meletakkan konversi di bagian akhir. Materi ini akan melengkapi buku saya Buka Langsung Laris. Kenapa disebut konversi? Kok nggak disebut selling? Selling itu adalah bagian dari konversi. Itu menurut saya. Apa tujuan konversi itu sendiri yang harus dipahami? Hal ini tak lepas dari 6 formula sebelumnya. Singkatnya, saya bagi menjadi 3 bagian. Formula 1 dan 2 menghasilkan produk unggulan yang diinginkan oleh pasar. Formula 3 dan 4 bagaimana caranya menarik untuk diambil dan dibeli oleh konsumen. Formula 5 dan ke-6 mendekatkan produk dan mewartakan ke konsumen. Yang belum paham bagian ini, silakan tonton kembali materi saya, Buka Langsung Laris atau baca buku saya lebih dahulu. Setelah mempersiapkan yang 6 itu, barulah kita fokus memperbesar konversi. Jadi konversi itu tujuannya adalah untuk menciptakan gigitan pertama. Jika bicara konversi, biasanya akan ditanyakan berapa budgetnya alias biaya akuisisinya. Anak e-commerce nih biasanya tanya beginian, karena mereka biasa menghitung dari anggaran iklan yang dikeluarkan. Misalnya suatu produk dengan harga retail Rp100.000, harga jual eceran terendah atau harga distributor terendahnya adalah Rp50.000, maka selisih marginnya ada Rp50.000. Ini adalah batas ambang biaya iklan atau yang disebut dengan biaya akuisisi, acquisition cost, dengan asumsi nggak untung atau impas. Tentu ada potensi rugi operasional. Silakan aja hitung seperti itu. Pertanyaannya, bagaimana jika harga jual produk di bawah 100.000, bahkan di bawah 50.000? Biasanya nggak jadi hal yang menarik untuk seorang e-commerce karena ketergantungan terhadap iklan berbayar. Pilihan berikutnya ke marketplace, banting harga di sana. Cari free ongkir. Jika produk itu udah banyak peminatnya, tentu mudah jualan di marketplace. Tinggal banting harga termurah. Bagaimana jika produk Anda baru? Ya diiklankan lagi jawabnya. Gitukah pola pikirnya? Bagaimana jika produk Anda adalah pakaian pesta yang harganya jutaan? Disinilah perlunya memahami tujuan konversi itu apa. Bukan memukul rata semua harus online atau harus ngiklan berbayar. Mulai dari mana? Mulai pelajari customer journey atau perjalanan konsumen dalam mendapatkan informasi suatu produk hingga memutuskan untuk membeli atau mengkonsumsi. Biar singkat dan nggak membosankan serta membuat aha, maka saya akan memberikan beberapa ilustrasi cerita. Pada saat perjalanan menggunakan pesawat Garuda menuju ke Aceh, selama 3 jam di atas awan, nganggur dan lapar. Kemudian datanglah makan siang. Setelah melahap makan siang saya, ada satu buah snack yang tidak pernah saya lihat sebelumnya, atau mungkin pernah saya lihat di rak sebelumnya, tapi saya nggak ngeh. Saya coba. Kenapa saya coba? Karena ya gratis. Terus kemudian nganggur. Pada saat saya makan, lah kok enak? Ting tong. Saya bel pramugari. Mbak, ini enak, saya bilang begitu. Minta lagi dong. Kemudian dibawakan 2 bungkus lagi. Dan makanan itu adalah Trix. Ini bukan pesan sponsor dan saya tidak kenal siapa yang punya, saya tidak dibayar oleh mereka, tapi story itu harus senyata mungkin. Setelah mendarat, saya langsung cari. Ini artinya saya repeat, saya beli. Ternyata murah banget. Wah, saya udah mulai curiga nih. Jangan-jangan banyak micinnya, tapi tetap nggak enak. Padahal bisa jadi saya pernah melihat secara tidak sadar di deretan rak-rak di etalase supermarket. Tapi tidak pernah terfikir bagi saya untuk mengambil. Kenapa? Karena terlalu padat kerumunan di sana. Pada saat di udara di ketinggian 29.000 kaki, dalam kondisi lapar, nggak ada pilihan yang lain, dan disajikan secara gratis, tentu tidak ada alasan bagi saya untuk tidak mencoba. Inilah yang disebut dengan konversi. Contoh yang kedua,
Mungkin Anda yang berada di Jawa Timur atau terutama Malang, Anda sering melihat roti Dia Bakery pada saat dalam perjalanan Anda. Tapi Anda tidak pernah terpikir untuk membeli. Suatu saat pada saat Anda mengikuti seminar saya atau seminar orang lain, Anda diberikan makan siang atau snack box-nya roti Dia Bakery 1 kotak. Gratis. Sedang lapar dan ngantuk. Mulailah Anda ngemil. Lah kok enak? Besoknya cari lagi. Ini namanya repeat. Yang ketiga, sewaktu saya SD, datanglah mobil box berwarna hijau. Kemudian mereka melakukan sosialisasi, ice breaking, senam-senam sedikit, jokes-jokes sedikit, dan kemudian kita disuruh antri untuk menyicipi 1 gelas kecil minuman kesusuan. Namanya Milo atau Milo. Apa yang saya rasakan? Wow, saya nggak pernah merasakan minuman seperti ini sebelumnya. Dan setelah saya pulang, saya langsung teriak kepada mama saya, Mah, mau Milo, mau Milo. Repeat lagi. Contoh yang keempat, saya diundang oleh adik saya, Rosi Rahmadi, ke fashion show Gadiza. Lihat fashion show-nya dia dengan sound, lightning, visual yang lengkap, dan peragawati yang berjalan di atas catwalk dengan pakaian yang buat saya wow. Dari situlah saya mengaktifasikan panca indera saya. Meski nggak pakai Gadiza, karena saya laki-laki dan Gadiza untuk wanita, tapi saya suka kalau anak dan istri saya menggunakan Gadiza. Kayak gimana ya? Terkesan anggun gitu loh. Yuk kita pelajari polanya. Saya pribadi, daripada mengeluarkan budget yang besar untuk beriklan ke media asing, lebih baik saya gunakan untuk konversi yang tepat sasaran. Berarti dibagikan secara gratis dong Mas si rotinya. Ya bukan begitu caranya. Ting dong. Anda bisa nego ke pihak I.O., menawarkan paket snack hajatan dengan harga yang relatif murah dibandingkan beli satuan, atau dibandingkan dengan harga yang lainnya. Dan tentu masih bisa untung tipis, alias gak boncos. Istilah paket hajatan itu adalah konversi dibayari orang lain. Untuk kasus Milo dan fashion show, itu yang disebut sebagai brand activation, alias mengaktifasikan panca indera untuk mengenal brand Anda secara paripurna. Nama dan maknanya. Saat launching buku Fondasi Bis Berkah, selain ikhtiar batin atau doa, saya tentu juga melakukan ikhtiar zahir, persiapan dan action. Saya sudah berjanji nggak akan menjual di marketplace. Sebetulnya karya lainnya juga nggak pernah saya jual di marketplace karena rawan pemalsuan. Dan juga saya berjanji nggak akan menggunakan iklan berbayar alias FB Ads, IG Ads untuk berjualan buku Fondasi Bisnis Berkah. Mau challenge aja sih sebetulnya dan mengejar keberkahan. Apa yang saya lakukan? Saya lebih memilih mengirimkan buku saya ke micro-influencer dan kawan-kawan terdekat saya. Dan alhamdulillah, testimoni nyeplos mengalir tanpa saya minta. Bergulir juga penjualan buku saya tanpa iklan berbayar. Jika dihitung-hitung, tetap masih lebih murah dan jelas manfaatnya daripada iklan berbayar di FB atau IG. Studi kasus lainnya, kami menggunakan brand herbal Nabawi bernama Hasani. Produk awalnya adalah Habatus Sauda dan Propolis Soft Capsule. Awalnya dari mengkonsumsi sendiri, kemudian berdampak, dan kemudian kami bagikan ke kawan-kawan terdekat untuk mereka konsumsi juga. Ternyata feedbacknya positif semuanya. Kami pun memutuskan untuk bantu menjualkan agar banyak orang yang mendapatkan manfaat. Apalagi jaminannya adalah hadis Rasulullah. Apa yang kamu lakukan? Kami buat kemasan free sample untuk 3 hari, yaitu 12 kapsul atau 4 kapsul per harinya. Kemudian kami bagikan free sample ini ke event-event yang berdurasi 3 hari, seperti e-camp atau entrepreneur camp. Hasilnya, alhamdulillah, sebagian bahkan besar mulai repeat order.
Jika dihitung-hitung dari keuntungan repeat order pertama saja, sudah menutup semua ongkos free sample ini, bahkan lebih daripada itu, alias untung. Ikhtiar kami yaitu mempersiapkan 6 formula sebelum yang ketujuh, seperti yang saya sebutkan di awal. Tapi itu kan hanya menciptakan gigitan bagi segelintir orang saja. Betul, tapi setelah gigitan dan tokcer, jempolnya merajalela. Foto, post, testimoni dari konsumen lebih ampuh dari bualan akun ofisial. Apapun upayanya, yang penting ciptakan gigitan pertama. Tapi sebelum digigit, pastikan produknya jaminan memuaskan. Distribusi juga harus siap, supaya saat mau beli lagi, hambatannya jadi kecil. Jika ongkos kirimnya mahal, nggak usah takut, pakai Guyub Go. Rp9.000 per kilogram se-Jawa dan Sumatera. Kelanjutan dari materi ini adalah snowball marketing. Bagaimana penjualan terus bergulir dengan minimum promosi. Saya akan sampaikan materi itu di Kopdar Akbar 2022. Sampai jumpa di Kopdar Akbar.